حميدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Insyaallah tetap semangat ya walaupun siang hari seperti ini. Oke, Ustazah absen dulu seperti biasa. Hari ini Ustazah mau tahu perasaan kalian. Ya, tell me about your feeling. One word. Satu kata. Amarah, hadir, senang, yes. Cahaya, hadir, capek. Oke, Dayana, semangat, insyaallah. Dea, hadir, bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya apa? Nah, konten digital ya. Minggu lalu kita udah belajar konten digital. Kalian jadi detektif ya kan, menganalisis. Ada yang menganalisis konten digital suara, podcast. Kelompoknya siapa tuh? Amara. Kemudian analisis yang konten video ya kan, dan ada juga yang teksnya nggak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial generatif dan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Mungkin nih lihat kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial? AI, betul. AI itu bahasa Inggrisnya ya, artificial intelligence. Nah, kalau kecerdasan artifisial itu bahasa Indonesia, jadi sama aja gitu ya. Dan ternyata apa sih kaitannya pelajaran yang lalu tentang konten digital dengan AI? Ustazah nanti mengharapkan kalian dengan mempelajari AI hari ini bisa membuat konten-konten digital yang lebih bermanfaat. Kalau kemarin tuh biasanya kalian bikin video sendiri gitu kan, edit sendiri, apa sendiri gitu. Nah, pakai AI ini kalian tinggal nulisin promptnya aja, maunya seperti apa, detailnya seperti apa, nanti jadi gitu. Tapi dengan kemudahan itu ada etika dan resiko yang harus kalian pelajari gitu. Etikanya apa gitu, dan resikonya apa gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu ya. Nah nanti pelajaran hari ini kita bagi menjadi 3 kelompok seperti biasa. Nanti kalian akan membuat. Nah, kalian akan membuat sesuatu dengan AI itu ya. Ada yang berupa teks, ada yang video, ada yang suara ya. Nanti dibeda-bedakan dan nanti kalian akan menganalisis tentang deepfake. Kamu tahu deepfake? Apa itu? Deep itu mendalam, fake itu palsu. Jadi kepalsuan yang mendalam gitu ya. Tentang konten-kontennya. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran itu, Ustazah mau eksplorasi konten dulu. Kalian harus tahu apa kontennya apa. Paham? Oke, yuk. Kita dari pertama dulu. Nah, lihat gambar ini. Itu siapa? Nadia ya? Ada yang maju? Ada yang mau maju ini siapa? Perhatikan gambar ini. Lihat. Ibu Rofi. Rofi. Ustazah samit dirinjani untuk merayakan ini adalah salah satu contoh AI ya kan? Nah, kita harus tahu dulu apa itu AI. AI itu teknologi kecerdasan artifisial berbasis pembelajaran mesin yang termasuk ke dalam deep learning. Contohnya ada ChatGPT, DeepSeek, Gemini dan lain-lain. Kata AI yang di WhatsApp. Jadi AI itu berdasarkan sebenarnya dia mesin. AI itu mesin yang dirancang untuk menjadi otak manusia gitu. Kalau kita kan ditanya, Cahaya hari ini hari apa? Gitu kan? Mikir gitu kan. Nah, AI itu sama kayak otak manusia, tapi didesainnya seperti otak manusia gitu ya, untuk memberikan informasi-informasi dengan cepat. Tentu saja informasinya dari mana? Dari masukan-masukan yang diberikan. Contohnya kayak di Google kan banyak ya, banyak artikel, apa itu semuanya tersubmit di AI. Jadi kamu misalkan mau tanya tanggal lahir Soekarno berapa? Set, ada di data ini, set, langsung berapa gitu ya. Itu AI, jadi lebih mudah. Contohnya banyak, ada ChatGPT, ada Gemini keluaran dari Google, sama Meta AI yang ada di WhatsApp. Biasanya kan ada nggak yang suka ngobrol sama Meta AI? Ya kan, hari ini aku lagi bad mood katanya, tolong dong kasih aku saran gitu. Ya kan, saya juga pernah soalnya kayak gitu. Nah, itu namanya KA atau AI ya. Kalau bahasa Indonesia nya disingkat KA, kecerdasan artifisial atau biasa kita sebut AI. Nah, lanjut. Ada 2 prinsip. Yang pertama, pembentukan pembelajaran mesin, tahap pembelajaran model, dan implementasi pembelajaran mesin. Jadi AI itu berdasarkan nih hasilnya didasarkan dari masukan model KA dan keluaran. Ketika kamu memberikan hal yang sama, misalkan Kesia di Gemini,
Gemini tolong gambarkan saya suasana yang teduh dan ada bunga, ada anak kecil dan lain-lain, dan itu disamain sama Naswa gitu ya, ngasih prompt, itu namanya prompt, tapi akan menghasilkan keluaran yang beda. Tergantung apanya Ustazah, dari banyaknya masukan. Kalau misalkan makin sering kamu menggunakan AI, itu makin tepat. Nah, makanya walaupun sama promptnya yang dimasukkannya, tapi hasilnya beda tiap orang ya. Lanjut, kualitas data dalam KA atau AI. Ada faktor penentunya, ada keakuratan, kelengkapan, konsistensi, relevansi, ketepatan waktu, kebersihan data, dan keamanan privasi. Semakin kamu akurat menulis promptnya semakin lengkap, semakin konsisten, itu semakin mendetail yang dihasilkannya. Daripada gini, buatkan saya misalkan lukisan gunung ada sawahnya, udah. Misalkan tambahin lagi, buatkan saya lukisan gunung yang ada sawah hamparannya, ditambah bunga, ada burung-burung, ada petani. Nah, itu lebih lengkap gitu. Semakin akurat promptnya itu akan semakin bagus ya kualitasnya. Kemudian penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI itu digunakan udah banyak di kehidupan kita ya. Contohnya apa? Handphone fingerprint, ya kan? Itu kan Kak, intelijen, ya kan? Dari mana masukannya apa? Ini sidik jarimu. Makanya kan kalau misalkan di handphone ada pengaturan sidik jari 1, sidik jari 2, sidik jari 3 sampai banyak. Itu kan masukan. Kalau misalkan tangan Nadia bisa bisa masuk nih, gitu kan, kebuka. Terus ditambahin lagi sama Nadia sidik jarinya Raisa bisa kebuka gitu, ya kan? Kemudian contohnya di kreatif dan desainnya itu kita pakai itu Canva, ya kan? Industri teks dan jurnalis itu ada Gemini, ya. Buatkan saya artikel atau buatkan saya puisi, itu dibuatin sama si AI-nya, ya kan? Kemudian industri musik nih. Sekarang makanya kemarin tuh banyak banget musisi yang terancam. Sama kok enggak? Film aja ada yang dibuat sama AI. Iya benar. Nah, Iya. Bagus nggak? Bagus sih. Oh enggak, sebagai penikmat film ya. Jadi ada namanya Suno. Ini namanya pencipta musik ya. Jadi AI untuk menciptakan musik. Terus aja kemarin bikin lagu tentang keluar dada dan keluar ceplok. Jadi loh, bener. Ya nanti kalian bikin makanya ini ya. Jadi misalkan buatkan saya lagu tentang keluar dada dengan instrumen gitar, piano, seruling dan lain-lain gitu kan. Yang terus melodinya yang menggambarkan kegembiraan. Nanti akan dibuatkan sama dia dalam hitungan menit atau detik. Ya. Tapi apa Ustazah minusnya? Yang ada feelingnya. Kalau lagu yang beneran kan ada feelingnya gitu ya. Kalau ini mah sekedar cepat instan aja gitu ya. Kemudian pengembangan games itu ada lagi, pengembangan produk dan riset ada, e-commerce periklanan ini bisa di CapCut ya, video nih CapCut udah merambah banyak ya. Ada film bisa, ada video, foto gitu kan. Dan pendidikan pun bisa pakai AI. Jadi AI itu banyak banget ya. Contohnya kalau misalkan di ini kalian di mana ya? Ada yang pakai face cream gitu kan? Itu kan AI maksudnya. Semua ini udah ada AI-nya di bank, di perpus, segala macam. Ya, jadi AI itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, walaupun AI itu tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, ada etika yang harus kita jaga. Ya, pertama transparansi dan keadilan, kemudian hak cipta dan kepemilikan intelektual. Jadi kenapa kemarin itu yang film, yang musik itu pada protes? Kenapa AI udah bisa menciptakan itu? Karena nggak tahu hak cipta siapa, kepemilikannya siapa gitu. Kan kalau misalkan lagu yang beneran diciptain sama orang kan ada ciptaan Raisa gitu kan. Ini mah ciptaan siapa? AI gitu, Suno gitu ya. Jadi ada etikanya, jadi nggak bisa semena-mena kita pakai itu AI. Oke, lanjut. Nah ini resikonya, penyalahgunaan atau hoax. Banyak loh kita sering banget ketipu sama berita-berita hoax yang berdasarkan AI gitu. Kemarin tuh ada Donald Trump katanya ya, videonya tuh atau fotonya Donald Trump katanya ditangkap polisi. Memang itu fotonya kayak bener banget gitu, padahal bukan gitu. Jadi ada hoaxnya gitu. Kemudian bias dalam data dan hasil. Jadi walaupun kita udah pakai menggunakan AI nih, nggak serta-merta kalian ngambil data dari situ, belum tentu itu valid gitu. Ya harus cross check juga. Dan pelanggaran privasi dan keamanan. Oke, resiko-resikonya ini. Kemudian, nah ini konten defect. Konten defect itu jadi kepalsuan yang mendalam sampai kamu nggak bisa nggak bisa tahu ini sebenarnya asli atau palsu. Ada beberapa teknik ya, aplikasi AI yang untuk defect itu. Pertama, teknik lip sync ya, ada yang suara gitu kan, menyampaikan suara gitu. Kemudian puppet master, ini sama dengan fast web. Kemudian voice cloning, menyampaikan suara gitu. Nah, kalian perhatikan ini muka siapa? Tapi beda gitu. Kayak Usulida tapi Usrofi. Ini Usulida apa Usrofi? Uslica, Usli. Coba. Usrofi. Deketin cepetan. Itu fotonya foto siapa? Usrofi. Wah, ini Uslinda, tapi apa itu Usrofi? Kacamatanya sama ini nih. sama brosnya. Kemudian, nah, ini adalah teknik defect pakai face web. Ini mukanya muka Belinda, kacamatanya kacamata ustazah, ya kan? Kemudian brosnya juga bros ustazah, ya kan? Jamnya juga jam ustazah. Ini jadi dua foto dijadikan satu, namanya face web. Ya, ustazah menyatukan foto ustazah dengan Belinda. Kelihatan banget nggak bedanya? Iya. Iya. Tapi kalian tadi siapa ya? Iya. Jadi ini lihat natural sekali, ini namanya defect. Hampir 99% kalian nggak bisa ngebedain ini, ya kan? Iya. Nah, oke. Ini udah.
Kemudian nih, Ustazah mau kasih tahu yang versi selanjutnya. Nih. Ya. Ayo, Usrisma, tapi badannya badan siapa? Cica. Usmi. Benar. Ini mukanya muka Bu Risma, tapi posisinya atau posenya pose Bu. Kalian gampang kan ketipu sama yang lain makanya. Itu tadi etikanya dalam menggunakan AI. Jangan mudah percaya. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang silakan kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Emang ini? Yang kemarin. Oke. Ustazah akan memberikan LKPD-nya. Boleh dilihat. Nih, yang satu. Terus ini yang dua. Ini yang tiga. Oke, perhatikan dulu ya. Yang satu itu nanti kalian akan menggunakan apa sih namanya AI yang mengenai teks, bisa pakai Gemini. Ya. Nanti kalian di situ bikin apa di situ? Bikin puisi ya. Misalnya, kayak kelompok satu nanti pakainya Gemini, itu AI mengenai teks. Kalian nanti buatkan puisi tentang kemerdekaan. Ya, terserah kalian mau gimana promnya. Ya, kemerdekaan yang membangkitkan atau gimana. Nanti promnya ditulis di sini dan hasil dari AI-nya ditulis di sini. Oke. Nah, kelompok 2 ini menganalisis tentang AI gambar. Kalau AI gambar itu bisa di Canva ya, Canva AI. Nanti kalian bikin poster tentang Hari Kemerdekaan juga. Ya, tuliskan promnya di AI, nanti dituliskan di sini dan kalian deskripsikan gambarnya itu seperti apa. Oke, paham? Yang ketiga, kalian harus membuat musik di Suno. Ya, nanti promnya ditulis di sini, kemudian hasil liriknya di sini dan di sini. Paham? Oke, tenang, satu lagi. Ya, setelah kalian menggunakan AI, kalian menganalisis gambar atau video itu. Saya nggak tahu ini random ya. Nanti kalian deepfake ini kalian analisis ini deepfake atau real. Oke, saya random kasihnya. Ya. Boleh buka nggak? Boleh. Silakan kerjakan. Kita jalan dulu. Surprise. Apa? Gambar dapatnya. Ini apa? Kerjakan kayaknya dulu aja. Apa kamu? Jangan udah ya. Ini udah jadi kayak ngobrol kok ya itu. Jangan jadi panjang. Indonesia. Oh iya. Itu pakai AI poster. Iya. Itu harus good job. Begitu kan? Begitu kan? Itu saya. Kemerdekaan Independence Day. Apa sih namanya? Yang artinya itu menjadi satu. Dua kali suami jangan. Oke, kamu tinggalin aja. Nanti ini apa namanya? Lihat, ini ada panggilan. Manusia. Lomba siapa yang naik? Awalnya. Namanya kosong. Ya, kakinya ada nggak? Nah, lihat kakinya. Ini ada nggak kakinya? Nah, ada satu doang kan? Kelihatan. Kelompok ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kita dapat bagian membuat musik menggunakan AI. Kami menggunakan aplikasi Promnya apa dan hasilnya apa? itu buat lagu mereka Indonesia menggunakan alat musik. Menggunakan alat musik? Piano, sitar, silakan ada gaya tradisional seni modern. Hasilnya? Oke, boleh didengarkan. Tadi ulangi promnya, lagu kemerdekaan pakai alat musik apa? Piano, gitar. Nih, ini hasilnya lagu yang mereka buat. Boleh diputerin? Saya enggak. Nanti terdengar piano dan gitarnya. Taruh di depan aja. Lagu tentang kemerdekaan. Berapa menit tadi? Berapa menit? Kurang dari satu. Dengarin aja. Dengaran nggak? Boleh kasih lihat saya. Biar tahu ya.
foto buat diidentifikasi apakah ini deepfake atau bukan? Deepfake. Real or fake? Iya, real or fake. Jadi maksudnya gambar deepfake. Ciri-cirinya itu bahunya beda ukurannya. Udah gitu tapi intinya Buram. Oke. matanya tidak hidup. Matanya tidak hidup. Tatapannya kosong, benar. Tidak hidup itu berarti tatapannya kosong. Alasan kenapa kita bisa bilang gambar ini defect itu karena sepenglihatan kita gambarnya tidak nampak hidup, seperti diedit lagi menggunakan AI. Soalnya kayak si pandang itu kayak bengong gitu. Padahal kalau dari jauh dia, kan nggak kelihatan ya. Nggak kayak real aja orang lagi megang kamera. Ya, lagi. Silakan satu pertanyaan dari tiap kelompok kamera ya. Raisa. Matanya itu pas bagian buat lagu itu teksnya kalian buat sendiri apa yang itu udah buat? Liriknya. Ada liriknya dari mereka Dari mana? jadi boleh iya. Jadi kalian hanya membuat apa? Promnya aja. Tapi bisa kalau kita menambah dari juga tapi karena kita pakai jadi ya. Silakan kelompok Asia, satu pertanyaan. Ya, Dalfa atau Talita? Satu pertanyaan? Ada? Apa yang cara bedain foto AI itu gimana? Yang perfect sama yang real gimana caranya? Lihat aja kebanyakan yang AI itu pasti bakal kelihatan hidup. Jadi kelihatan ya, walaupun kelihatannya kayak yang normal, tapi dia ada satu celah atau beberapa celah. Nih lihat yang ini. Kalau dari jauh dia kayak real, tapi ketika kita lihat dekat, lihat ukuran tangannya jumbo sekali, jumbo sekali. Ya kan? Kayak izin apa ya kalau di itu kan memang pembesaran gitu. Ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dari ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Sekali lagi kelompok Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok X ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang AI. Promnya apa? Saya bisa suaranya. Yang pertama, sebuah profil atau perintah yang unik. Misalnya, buat cerita pendek tentang suatu. Kamu bikin promnya tentang apa? Apa sebenarnya ini atau ini tempelan. Tentang promnya yang di sini. Oh iya. Tempelan kita itu budaya tadi yang kita tulis sebelum buat kami tentang kemerdekaan dengan kalimat dari garis yang banyak kemerdekaan yang membela kita di terus ini Bacain 5 baris aja. So. Bacain 5 baris aja. Ini nggak semakin Ya. senja menyeluruh, memeluk bumi seperti ini di antara gempa tampir dan seperti merdeka yang abadi. Jiwa-jiwa yang dulu terikat belenggu penjajahan kini bangkit menari di atas puing-puing penderitaan. Di setiap hembusan angin terdengar sisi para pahlawan. Itu ya 5 baris pertama. Awalnya tadi Kesia dapatnya sedikit ya, karena Kesia mau banyak adalah bikin yang panjang dan banyak jadi. Ya lanjut. Ya, jadi ini puisi. Pakainya tadi apa ininya? AI-nya apa? Pakai Gemini ya. Kalau yang tes itu pakai Gemini. Iya, analisis perfect. Tadi dapat video apa? Ciri-ciri pertunjukan menunjukkan sang pelatih yang tiba-tiba melompat melalui Ini video yang diamasin. Ini di tag atau tadi? Silakan, di tagnya dari mana? dua hari dalam mulut paus angkat dan sang pelatih malah tersenyum. Luar malah bersalin dan bertepuk tangan seperti gembira atau menunggu sang pelatih melompat ke dalam mulut. Kalau normalnya manusia normal pas masuk ke paus masa dia tersenyum bahagia ya. Terus lihat yang tepuk tangannya pas masuk malah tepuk tangan. Dan lihat tepuk tangannya tadi semua ya, lihat nih videonya. Tepuk tangan, gerakannya. Naiknya bareng, kemudian turunnya pun bareng. Nah, itu langsung bareng. Gitu kan bagi yang mengejutkan gitu. Jadi video ini adalah ini yang ada yang mau bertanya dulu. Oke, Bu, semangat banget. Silakan Cahaya dulu. Naura aja, oke. Itu kan kami buat puisi ya. Puisi. Itu selain pakai ini bisa pakai apa lagi nggak? Bisa. Data AI bisa. Cek GPT bisa. Yang berbasis teks. Ya, silakan Bisa aja. pas buat tes itu sepaket sama yang backgroundnya nggak? Pakai tahu backgroundnya? Oh, tadi kan ada backgroundnya. Tadi kakak. Nah, gimana? Jelasin guys ya. Tadi gimana dulu? Tadi itu disalin dulu dari teks Gemininya, terus mencari ininya pas ke teksnya, terus baru ditempel. Ya. Ada lagi? Chan? Oke. Gitu kan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kita belajar menggunakan AI dalam menggunakan sebuah poster. Sebuah gambar.
Jadi di sini kita ini master dari hasil dari AI. Promnya apa? Prom itu tolong buatkan poster tentang kemerdekaan Indonesia yang terdapat dulu dan tambahkan elemen seperti perlombaan yang ada di masyarakat dan menggambarkan suasana yang riang. Dan hasilnya seperti apa? Nah, sesuai nggak dengan promnya? Hasilnya Ada kelebihannya dikit. Oh, ada kelebihannya apa itu? Kan di sini kita nggak minta apa sih langitnya yang berwarna apa gitu ya. Oh, iya. Nah, itu dikasihnya kayak sore-sore gitu. Oh, senja Iya. ya. Oke, jadi lebih bagus gitu ya. Pohon-pohonnya juga. Ya. Selanjutnya setelah itu kita meneliti meneliti sebuah gambar itu di fake atau dari semuanya itu di fake karena tatapan orangnya itu kosong tangannya kayak boneka gitu terus ada yang nggak memiliki kaki matanya juga aneh sama tangannya nggak sesuai ukurannya. Jadi itu defect ya. Kalau dari jauh kelihatan nggak defectnya? Enggak. Kasih lihat ke teman-teman yang boleh di depan. Mulai dari kanan dulu. Ya, boleh. Mana yang ada kaki? Iya, benar. Ada banyak itu lagi ya. Boleh ke kanan lihat ya. Jadi kesimpulannya, secanggih apapun AI tidak bisa menyerupai manusia dengan sempurna. Saya setelah di sini ada pertanyaan. Makan? Kayak? Boleh? Oke, nggak ada. Saya mau nanya deh ya? Boleh ya, silakan ya. Kan kalian bilang tadi ada kelebihan-kelebihan yang kita masukin poster. Itu gimana tanggapan kalian tuh? Suaranya pengen bikin ulang lagi atau tetap pakai? Enggak, karena kelebihannya bagus. Ya, jadi nggak minta tapi bikinin gitu ya. Oke, ada lagi? Ayo Desa, jangan ini mana ayo. Ayo Desa. Coba, ayo. Buat posternya di mana? Oh, buat posternya di mana? Jadi Nah, jadi ceritain tadi awalnya buat di mana? Nah, jadi makanya kita buat di Canva, terus karena buat di Canva itu lama banget terus prosesnya pokoknya itu Kerja? kita Iya, oke. Boleh Desa? nah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pelajaran hari ini kita bisa refleksikan bahwa sebenarnya AI itu bermanfaat, tapi tidak semuanya bermanfaat. Jadi ada beberapa yang tidak bermanfaat. Contohnya apa tadi? Kayak yang video si Paul Kalka ya kan? Itu kan jadinya menyebarkan hoax. Jadi kita ditanya benar apa nggak sih Fatihnya meninggal apa gimana gitu kan? Ya kan itu menyebarkan hoax. Dan tadi AI itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Lihat tadi ya, yang Kesha itu awalnya nge-promnya cuma buatkan puisi tentang hari kemerdekaan. Ih Ustazah kayaknya dikit banget ya katanya. Ayo gimana caranya biar lebih panjang? Akhirnya Kesha tambahkan buatkan dengan kalimat yang lebih panjang dan lebih banyak. Dan akhirnya berhasil, kan sesuai kemauannya. Jadi AI itu gimana kitanya, bahasa kitanya. Nggak bisa kita misalkan buatkan puisi yang bagus, nggak bisa. Bagus itu seperti apa? Gitu. Bagus kan relatif. Menurut Cahaya misalkan bagus itu yang singkat, padat, dan jelas. Tapi menurut Kesha yang bagus itu panjang gitu kan. Jadi AI pun bingung, bagus itu kayak gimana. Jadi yang kecil. Kayak tadi yang kelompok Raisa ya kan, tambahkan elemen katanya, perlombaan tradisional dan lain-lain. Akhirnya sesuai kan, sekali langsung jadi. Yang ini juga tadi kan, pertama bikin musiknya kayak gamelan, pakai suling dan lain-lain. Di bayangan kalian itu bagus, tapi pas dicoba, menyenangkan ya gitu. Akhirnya dirubah lagi ya. Itu namanya AI. Oke. Tuh. Nah sekarang Ustazah mau refleksikan pembelajarannya. Ustazah kasih sticky note per orang. Kalian refleksikan kegiatan hari ini. Satu. Nanti ya, Ustazah lagi belajar. Kalian tuliskan perasaan kalian dan tanggapan kalian terhadap AI seperti apa. Oke. Ya. Tuliskan perasaan kalian setelah belajar AI dan kalian tuliskan tanggapan kalian tentang AI itu seperti apa. Gimana harus menggunakannya, perasaan dan tanggapan kalian terhadap AI. Kasih nama dong, itu kan Meli ya. Yuk, perasaan sama tanggapan kalian terhadap AI gimana? Di hektar lagi ya, Ini kan dikumpulin kan? ya di hektar sama lembar kerjanya. Cahaya, betul Pak. Itu ya. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan. Halo, berdiri dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Kita bisa nanti bikin AI gitu ya. AI jadi yang sederhana gitu. Kalau misalkan ChatGPT itu dapetnya dari mana gitu, kita juga bisa bikin itu ya. Nanti kita minggu depan pelajarinya. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lipat 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.